kembali saya kawal channel Dewasa Ranjang Cinta selama lebih kurang 25 menit ke depan. Dari Ranjang Cinta selalu ada cerita, dan cerita untuk kali ini tentu saja lebih hot dari episode-episode sebelumnya. Sudah pada tahu? Penasaran? Ya, pastinya cerita ini. Oh, tapi jangan lupa dulu yang belum subscribe, lakukan segera subscribe, kemudian komen, like, dan share. Ya, kebaikan Anda tentu saja akan membuat saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang inspiratif, edukatif, dan mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat. Kembali ke topik kali ini, ada satu catatan yang cukup istimewa, di mana pada saat melakukan aktivitas seksual pasangan suami istri mestinya idealnya harus fokus dengan pasangannya. Tapi dalam fragmen yang sesaat lagi akan Anda saksikan, salah satu dari pasangannya suka berfantasi seksual, atau ketika melakukan hubungan intim berfantasi dengan sosok yang diidolakan. Ya, seperti apa dan seperti apa juga solusinya. Tapi jangan lupa dulu ya, yang mau ikutan kuis atau kalau pengen dapetin gift eksklusif dari saya, tonton episode sebelumnya. Anda tinggal pilih saja di episode kedua kalau nggak salah, ada 3 fragmen 1, 2, dan 3. Pilih salah satunya, kemudian ditulis di kolom komentar, dan setelah itu dari pilihan 3 fragmen yang terbanyak akan saya undi, dan kemudian siapa yang beruntung ada 3 gift berupa fish eksklusif untuk Anda ya. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe, like, komen, dan share. Silakan ditonton. Cinta bukan melemahkan hati, bukan bikin putus asa. Cinta juga bukan menimbulkan tangis sedih seperti ini. Tapi justru sebaliknya, cinta membangun harapan, menguatkan hati, agar kita setidaknya bisa kembali seperti dulu. Ya, memang tidak ada yang sempurna cinta itu. Tapi justru ketidaksempurnaan itulah yang harus sama-sama kita kuatkan kembali. Tidak seperti sekarang, nangis, dan kemudian dia membisu. Ini bukan hanya persoalanmu saja. Tidak. Kita ini satu keutuhan. Jadi persoalanmu juga persoalanku, persoalan kita bersama. Itu yang harus kamu sadari. Diammu tidak akan menyelesaikan masalah. Tangisanmu sampai air mata mengering pun justru akan menimbulkan masalah-masalah baru yang makin susah untuk diatasi. Sebenarnya, maaf, akar persoalannya saya sudah mulai mencium. Beberapa bulan yang lalu, aku sudah menangkap gelagat yang tidak enak pada saat kita melakukan hubungan intim dengan Ranjang. Maksudmu apa? Ya. Aku tidak melakukan apa-apa. Iya. Aku punya perasaan. Aku juga punya harga diri. Dan aku merasakan. Merasakan apa sih maksudnya? Sudahlah. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Aku ini suamimu. Aku sudah tahu banyak karaktermu. Belakangan ini selalu saja ada keanehan. Apalagi pada saat-saat kamu, maaf, ini harus kukatakan sekarang. Ya, pada saat kamu mulai merasakan orgasme, ada sesuatu yang ganjil, yang sekian puluh tahun aku tidak pernah merasakan atau melihat. Saat-saat kamu orgasme dengan teriakan-teriakan histeris yang terkadang justru membuatku risih.
Kalau saja kamu mau jujur. Jujur bagaimana maksudnya? Persoalan ini akan Aku tidak pernah paham. Kurang apa aku pengertiannya selama ini. Dan aku tidak ingin. Aku tidak ingin masalah ini berlarut-larut di setiap kita melakukan hubungan intim di ranjang. Kamu nampak berfantasi. Mudah-mudahan aku salah duga. Aku sendiri juga tidak tahu dengan siapa kamu berfantasi. Tega sekali kamu menuduh aku selingkuh. Aku menyadari jika kamu menganggap aku kurang mencintaimu, aku akan mencoba lebih banyak berbicara dan kamu mau mendengar. Ini menjadi solusi. Tidak terus kemudian ketika kita mau bicarakan masalah ini, seolah-olah kamu akan menghindar. Berfantasi memang mampu menimbulkan gairah yang mungkin karena kelemahanku barangkali. Aku menyadari mungkin ketika kamu tiba-tiba berfantasi entah dengan siapa, ini hanya agar kamu bisa lebih bergairah dan mungkin juga menyenangkanku ketika kita lakukan hubungan intim di ranjang ini. It's okay, sah-sah saja kamu melakukan fantasi di awal kita melakukan hubungan intim di ranjang ini. Kalau itu hanya untuk menimbulkan gairahmu, mungkin meskipun sulit dipercaya, tujuanmu ingin memberikan kebahagiaan padaku, kepuasan padaku. Kalau memang itu tujuannya, ya sah-sah saja. Saya berterima kasih. Tapi keganjilan ini bukan dulu puluhan tahun ketika kita melakukan hubungan intim sebagai pasutri pasangan suami istri. Ini kan aku rasakan setelah pandemi COVID ini reda, mana aktivitas sosialmu kembali seperti dulu, bahkan menurut saya seperti tak terkendali. Dan aku sebagai suami mensupport karena aku positive thinking dengan aktivitasmu di luar rumah, entah itu dengan teman-teman sosialitamu atau atas nama kegiatan-kegiatan sosial, olahraga, reuni, bahkan seminar dan apa sajalah. Aku mengamatinya, apa yang aku rasakan dari keganjilanmu setelah pandemi COVID ini reda, kamu banyak aktivitas di luar rumah. Ya karena aku yang merasakannya. Maaf kalau ini memang seuton. Mudah-mudahan sih dugaanku ini salah. Tapi ingat, seseorang melakukan fantasi saat melakukan hubungan seks atau melakukan hubungan intim meskipun itu dengan pasangan resminya, tentu saja ada latar belakangnya. Dan ini jadi sangat signifikan ketika saya hubungkan dengan aktivitas di luarmu yang begitu padat dengan atas nama apapun, dan aku memahami, aku mensupport. Ya, bisa jadi kamu ketemu teman lama pada saat reuni atau apalah. Cemburu. Ya wajar kalau aku cemburu. Aku suamimu. Ya. Jadi nggak mungkin kalau fantasi itu hanya sekedar membayangkan sosok idola. Seumur kita ini sudah nggak perlu mengidolakan orang. Lucu jadi, kita bukan ABG. Ya, cobalah sama-sama kita bicarakan. Ya, mungkin hanya kurang fokus saja. Ya, maaf kalau tadi aku sempat emosi. Aku
masih punya keyakinan kita masih bisa menjalin hubungan. Ya it's okay lah kalau di luar ranjang nampaknya kita baik-baik saja. Sekali lagi sekedar mengingatkan, ketika kamu menikmati fantasimu, ketika kamu merasa ketergantungan dan kamu merasakan tidak bisa orgasme kalau tidak diawali dengan fantasi atau dibarengi dengan fantasi, itu sudah gangguan jiwa, itu sudah kelainan jiwa, dan itu akan merugikan dirimu sendiri, juga diriku, dan keutuhan rumah tangga kita yang sudah puluhan tahun kita bina dengan susah payah. Tidak seharusnya berantakan hanya gara-gara seperti itu. Dan satu hal lagi, seperti yang pernah saya baca, seorang ustadz terkenal mengatakan, ketika salah satu dari pasangan pasutri melakukan hubungan intim kemudian melakukan fantasi, itu sebenarnya sudah masuk kategori zina. Nah, aku tidak ingin kamu terjerumus lebih jauh. Aku masih punya optimisme, juga punya keyakinan, karena ketika kita yakin pada satu pengharapan dan kita berdua masing-masing bisa saling membantu dan menguatkan agar kembali lagi kamu bisa seperti dulu. Aku yakin masih ada kesempatan. Agar tidak Iya, mesti aku bantu. Aku ini kan suamimu dan kamu itu istri yang paling aku cintai. Jadi itu sudah menjadi kewajiban suami, ya. Kamu gak usah khawatir. Bahkan sejak aku menangkap ada sesuatu yang beda dari biasanya saat kamu berhubungan intim di ranjang ini, aku sudah mulai banyak baca literatur tentang apa sih itu fantasi, ya. Sebenarnya hanya masalah kurangnya fokus kamu pada hubungan kita. Ya, aku kemudian jadi malah lebih banyak membaca literatur tentang itu. Dan salah satu yang mungkin harus dilakukan dalam waktu pendek, ya salah satunya kita coba latihan untuk bermeditasi agar tingkat konsentrasimu bisa kembali dibangun, ya. Dan kamu juga dulu sudah rajin beryoga sebelum pandemi COVID. Ya mestinya kembali aktif yoga lagi lah. Nanti kan bisa jadi terbiasa bermeditasi. Dan selain itu juga kemarin-kemarin saya sudah cari psikiater yang gak terlalu jauh praktek dari ke dokter. Nggak apa-apa, saya antar pasti, ya. Yakinlah, ketika apapun masalahnya, ketika kita menyadari bahwa itu satu kekeliruan, dan dari situlah maka kita akan mencoba untuk memperbaiki. Beda ketika kita punya masalah tapi kita merasa tidak bermasalah. Oke. Oh ya, hari ini kalau nggak salah ada tayangan di televisi Ustadz yang lagi kondang. Kemarin diekstrakan di TV. Masalahnya tentang yang bersama dengan masalahmu. Oh iya? Iya, kita lihat aja, ya. Kita lihat sama-sama. Kamu coba agak merapat. Bersandarlah di sini. Nah, coba. Keputusan rumah tangga itu bisa diperoleh ketika tercukupi antara kebutuhan lahiriah dan batiniah. Barangkali kebutuhan lahiriah punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya tanah banyak, itu kebutuhan lahiriah. Tapi kebutuhan batiniah, keharmonisan rumah tangga juga tidak boleh dilupakan.
kebutuhan batiniah antara suami istri, barangkali mohon maaf, ketika suaminya sudah tidak bisa menembak, meskipun punya sawah banyak, punya mobil banyak, istrinya tidak akan nyaman. Begitu pula ketika suaminya tembakannya bagus, ketika yang ditembak ogah-ogahan males, itu pun tidak akan bisa harmonis rumah tangga. Nah, di sini saya perlu menyampaikan yang namanya kebutuhan yang sifatnya kebutuhan batiniah. Sekarang banyak godaan-godaan. Ketika suami istri sudah harmonis, sudah bagus, keluarganya tertata dengan baik, kemudian bahagia lahir batiniah, tetapi sekarang banyak godaan-godaan yang ada. Contoh godaan-godaan yang ada, melihat sinetron tidak dipakai untuk bahan kesegaran, tetapi tertarik oleh bintang-bintang filmnya yang bagus-bagus. Si istri tertarik oleh bintang film yang gagah-gagah, suami tertarik oleh bintang film yang cantik-cantik. Akhirnya karena tertarik, terbawa mimpi. Satu. Yang kedua, sekarang banyak reuni, baik itu reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, reuni perguruan tinggi, ataupun bahkan ada reuni warung kopi. Ketika masih muda, ada komunitas warung kopi Mbak Nah, warung kopi Mbok Nem, warung kopi Pak No, warung kopi Pak Jo, dan yang lain-lain. Nah, karena kita sudah berjauhan, kebetulan ada momen berkumpul, lebih-lebih sekarang sudah tidak ada pandemi, kumpullah. Sudah sekian tahun tidak berkumpul, situ ada reuni, bagus, saling tukar informasi, reuni SD, reuni SMP. Lah, bahkan ketika reuni itu saling tukar informasi, berapa cucumu, di mana rumahmu, bagus, terjadilah. Tetapi ada efek samping yang tidak boleh kita lupakan. Efek sampingnya barangkali ada CLBK, cinta lama bersemi kembali. Nah, kalau hal ini yang hanya cinta lama bersemi kembali, kemudian tidak bisa menata hati, maka muncullah, teringatlah sampai di rumah malam hari ketemu istri, di sana hubungan suami istri, teringat cintanya yang dulu, yang tadi siang ketemu pada saat reuni, terbawa mimpi hubungan suami istri, yang istri teringat pacarnya yang dulu yang ganteng pada saat reuni ketemu, yang suami teringat, sehingga pada saat hubungan istri badannya bertemu tapi batinnya tidak ketemu. Ini zina, Bapak Ibu, zina. Saya ingatkan lagi, zina. Hati-hati dengan reuni, efek negatif dari reuni. Efek positifnya banyak, bisa tukar pengalaman. Mungkin ada teman yang punya perusahaan, temannya yang jadi bos, bisa titip ponakannya, bisa titip anaknya. Efek negatifnya adalah tadi, kalau kita tidak bisa menjaga hati, ada CLBK, cinta lama bersemi kembali. Begitu pula ketika kita reuni warung kopi Mbah No, warung pecel Mbok Nem, pada saat itu sekian tahun yang lalu, kita sama-sama dengan teman-teman banyak, ada wanita, adalah ketemu. Terjadi juga pertemuan yang sekian tahun tidak pernah ketemu. Kemudian efek negatif satu, CLBK, hati-hati. Ketika CLBK terjadi, suami istri tidak tahu, tapi ketika di atas ranjang panjenengan kumpul secara jasmaniah,
tapi batinnya tidak kumpul, itu sekali lagi zina. Dawuh Rasulullah SAW, ketika terjadi perzinahan antara seorang perawan dan seorang jejaka, hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Tetapi kalau itu terjadi antara duda dan janda, maka akan dicambuk 100 kali dan dihukum rajam. Anda tahu rajam? Hukuman rajam adalah hukuman dilempari batu sampai meninggal dunia. Artinya ketika seseorang berzina tidak diketahui oleh suami istrinya, itu sama dengan kita hubungan dengan mayat hidup. Sekali lagi, mayat hidup, karena rajam itu dihukum sampai mati. Lah, di sini sekali lagi, tolong ketika bertemu dengan temannya, ketika reuni, hal ini mohon disampingkan jauh-jauh. Jangan sampai terjadi CLBK. Apabila di sana terjadi CLBK, panjenengan sahabatinya hubungan suami istri, tapi halusinasinya panjenengan teringat pada teman yang lama, cinta yang lama, itu tidak boleh. Tidak boleh, sekali lagi tidak boleh. Oleh karena itu, mohon ketika suami sudah tahu istrinya tidak nyaman, istri tahu suaminya tidak nyaman, misalnya langsung saja ditegur, "Mama kok tidak seperti dulu, Papa kok tidak seperti dulu, Bapak kok tidak seperti dulu, Ibu kok tidak seperti dulu." Kita saling mengingatkan agar tidak terjadi CLBK, agar hubungan rumah tangga kita masih harmonis, masih bagus, sehat lahir dan batiniahnya. Oleh karena itu, agar terjaga hubungan yang harmonis, sehat jasmani rohani, kembali kepada syariat agama. Laksanakan agama dengan benar, laksanakan syariat agama dengan istiqomah. Pelajari norma-norma kehidupan agar hidup itu lebih harmonis. Saya ingatkan, reuni bagus, pertemuan di warung Mbok Nah bagus. Yang tidak bagus ketika mental kita sudah tidak kuat, ketemu dengan pacar lama, ketemu dengan lama, ini yang tidak bagus, yang harus dihindari. Sekali lagi, kalau hubungan badan suami teringat dengan pacarnya yang dulu, istrinya teringat dengan pacarnya yang dulu, ini sudah zina. Barang siapa yang zina, dan ini tidak menutup kemungkinan akan ketemu secara langsung, secara batinnya, secara diam-diam. Si istri secara diam-diam biar suaminya tidak tahu, suami diam-diam biar istrinya tidak tahu. Ini sangat bahaya. Sekali lagi, ketika terjadi perzinahan, berarti di situ sama dengan mayat hidup. Karena dawuh Rasulullah, apabila berzina dicambuk 100 kali dan dihukum rajam. Hukuman rajam berarti dilempari batu sampai meninggal. Artinya apa? Berarti panjenengan mayat hidup. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita jalankan syariat agama dengan benar. Kita istiqomahkan syariat agama agar rumah tangga kita masih harmonis, baik, dan sekali lagi lakukan kegiatan agama dengan benar. Terima kasih banyak Anda sudah meluangkan waktu bergabung menonton channel yang sudah saya persembahkan selama lebih kurang 25 menit ke depan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga kalau pengen mendapatkan souvenir atau gift cantik, ya ikuti saja aturan mainnya, ditunggu atensinya. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita akan ketemu di episode selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Dari Ranjang Cinta selalu ada cerita, salam manis untuk pencapaian keluarga yang harmonis.